Jadi begini, dan saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang, saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji mengembalikan. Apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesai. Kalau menang nggak usah bayar itu juga fatal itu sebenarnya itu. Okay. Masa sih nggak ngerti artinya? Kalau saya menang nggak usah bayar, masa nggak ngerti artinya itu? Gimana sih? Udahlah ngerti artinya itu, ya, udahlah jangan diputar-putar lagi karena memang begitulah ceritanya. Kesimpulannya begini, sebenarnya ini sama dengan tidak ada perjanjian ini, karena ini keliru dan bin ngawur perjanjiannya. Pada poin pertama mengatakan ini, tapi dibantah lagi oleh poin berikutnya. Sampai pada poin ini kemudian wajar kemudian orang bertanya, 65 yang tertulis di sini tetapi dalam perjanjian itu sampai 92. Ya itu kan kompleks itu. Itu boleh diperiksa pajaknya nanti. Apa betul pernah dilaporkan, dicek di KPU apakah betul itu biaya kampanye sekian dan seterusnya, banyak sekali komplikasi. Dan di sini kan terlihat bahwa ternyata dana kampanye setidaknya yang kita lihat bahwa ada sumbangan dari satu pihak 92 miliar. Tapi laporan dana kampanye hanya 65. Itu dia. Karena tadi itu kalau tidak menang kan bahaya sekali itu. Kan Anies ketahuan dia nggak punya uang ternyata. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut memiliki utang senilai 50 miliar rupiah pada Sandiaga Uno. Kemudian juga ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang. Pak Anies tidak punya uang. Pak Anies tidak punya uang. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies. Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? 50 miliar? Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Bayar dong, berhutang gila-gilaan, lalu nggak mau bayar hutang, lalu ngemplang, jangan mikirin diri sendiri, masa kayak gitu, bayar dong. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yakni Fadlizon mengakui bahwa dirinya yang menulis perjanjian antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno. Sosok Fadlizon itu ya merumuskan dan meramu karena dia yang mendraft yang kita tanda tangani bertiga. Seperti kata Pak Sandiaga tadi, kebetulan saya mendraft, saya menulis, ada 7 poin itu. Beberapa hal lain ya termasuk yang terkait dengan keuangan saya tidak tahu. Mana yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli, barangnya sekarang ada di saya. Politik kita tuh super mahal, makanya saya bilang kalau mau maju di kontestasi demokrasi, pastikan punya uang. Dan poinnya menurut saya adalah jika kita maju dan ingin mengikuti kontestasi demokrasi, tentunya kita harus siap. Kita harus memiliki kesiapan dari segi pendanaan. Dan saat Pilpres lebih banyak lagi. Yang ada adalah perjanjian utang piutang dan pembagian biaya kampanye. Saya tidak tahu yang maksud Pak Sandi itu perjanjian apa. Mudah-mudahan beliau keliru. Sebelum pemilu tidak ada modal, tidak ada yang bisa dikoalisikan. Oh tiba-tiba Partai Nasdem 7-8 tahun jadi bersama pemerintah, ketemu dengan Partai Demokrat dan PKS yang sudah sekian tahun anti oposisi pemerintah, begitu tiba-tiba kami bisa bersatu, understanding, ya kan, makan-makan. Ini bohong, ini membodohi rakyat. Kita nggak boleh teruskan yang kayak begini, sebab ini adalah bisa menciptakan bahaya bagi politik. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Mas Anies ini saya kenal dari tahun 97 ya. Saya kan kritik kepada beliau kan. Dulu dia ikut konvensi Partai Demokrat. Habis itu dia ikut Pak Jokowi. Tapi at least setelah dia selesai di DKI itu kan, dia kan harusnya ada project dengan Pak Prabowo. Harusnya menurut saya dia datang ke Pak Prabowo dulu mengucapkan terima kasih. Semua sudah selesai amanahnya dan selanjutnya ya kita bahas lagi. Nah keburu-buru beliau sudah lompat ke Pak Surya Paloh. Ini rute ini motifnya apa? Pak Anies kan juga dulu pernah kami calonkan bisa hukum mati-matian memenangkan pilkada DKI. Bahkan sebenarnya waktu itu yang pertama kali ikut mencalonkan dan membuat draft kerjasamanya dengan Sandiaga Uno itu saya, pakai tulisan tangan saya. Padahal kader-kader Gerindra nih Bang Mustafa gergetan loh, berjuang habis-habisan ya karena melihat Pak Prabowo ya mendukung dan memodali Mas Anies, dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame.
apalagi yang harus saya sampaikan, kalian sudah jelas tugas kita adalah memenangkan Anies Rashid Baswedan. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak. Rasa yang dirasakan oleh kader Gerindra yang berkeringat berdarah-darah membesarkan Mas Anies, ternyata Mas Anies menikung ketua umum kami. Praktek-praktek polarisasi, pendiskreditan, peningkatan identitas untuk membawa paham identitas itu mengejar ujaran-ujaran yang tidak membesarkan hati, bahkan mengadu domba di antara kita. Itu nggak boleh terulang. Semua kandidat ini ya kadar menikmati irasionalitasnya masih tinggi. Senang gitu loh kalau ada orang semakin tidak rasional. Wah, itu di-entertain. Dan mereka nggak berani kritis kepada massa yang tidak rasional. Dan itu tidak baik. Kita punya misi tanggung jawab yang sama. Partai apapun peserta pemilu itu, dia harusnya mempunyai kesadaran pemilu yang akan datang harus kita song-song supaya lebih baik kualitasnya. Siapa presidennya? Siapa partainya? Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Kita tunjukkan kita bisa merubah. Jadi jangan kita ini bangga kalau banyak orang yang mau mati buat kita, mau irasional buat kita, itu jangan mau lah. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah, belak-belakan soal pilihannya ketika ditanya pilihan Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Bang Fachri jawab cepat ya, pilih Prabowo atau Anies Baswedan, kata presenter dikutip dari wawancara di channel IDM Times. Harus jawab nih, Prabowo, kata Fachri Hamzah. Sejurus kemudian, Fachri Hamzah menjelaskan polemik terkait utang 50 miliar rupiah Anies Baswedan ke Sandiaga Uno yang beberapa waktu lalu heboh menjadi perbincangan publik. Menurut Fachri, diakui dalam Undang-Undang Pemilu dan Keputusan yang dibuat baik oleh KPU dan Bawaslu memang tidak ada aturan yang ketat terkait aturan soal biaya kampanye. Kelonggaran itu kemudian banyak yang menyalahgunakan. Padahal sebenarnya memang kalau kita satu bangsa ingin bersih dari korupsi, paling penting kita atur adalah dari mana uang seseorang yang maju menjadi kontestan di dalam pemilu, tegasnya. Fachri menekankan perlu adanya pengaturan soal dana kampanye karena ini akan menjadi kunci menghasilkan pemimpin yang bersih. Harus jelas ya, berapa persen yang ditanggung oleh swasta, berapa persen yang ditanggung oleh pemerintah, tegasnya. Kalau teori saya sih sebaiknya lebih banyak yang ditanggung oleh pemerintah. Di negara kita nggak boleh itu menjadi bagian dari kompetisi, sebab nanti di situ menyelip uang-uang ilegal gitu. Nah, saya menyoroti perjanjian itu karena ada dua. Pertama, itu perjanjian dibuat di antara kandidat, tegasnya. Tapi itu bukan sumbangan, itu tapi utang piutang. Nah, yang menarik itu adalah karena dalam hutang piutang itu ada klausul kalau tidak menang maka uangnya dikembalikan, tapi kalau menang uangnya nggak usah dikembalikan, gitu. Kan ada pertanyaan publik, loh kenapa kok kalau menang uangnya nggak dikembalikan? Justru kalau kalah itu uangnya malah harus dikembalikan. Kan harusnya terbalik. Kalau kalah sebenarnya yang nggak usah dikembalikan. Alasannya kalau menang kan dia punya gaji. Nah, itu justru yang mencurigakan adalah karena kalau menang malah tidak dikembalikan. Gitu loh. Kalau menurut saya sih justru biaya kampanye harus kita kurangi. Pertanggungan oleh negara harus dibikin lebih besar supaya orang-orang punya kapasitas untuk memimpin, tidak harus membayar dan tidak harus berhutang. Tandasnya. Apalagi kalau berhutang, itu kepada satu kelompok atau beberapa kelompok yang menyuplai kepada dia. Uang yang segitu besar secara tidak transparan nanti suatu hari orang itu akan datang untuk menagih. Saya minta pos menteri ini, minta proyek ini, minta izin ini. Karena ada banyak transaksi di belakang layar, yang kemudian negara dioperin dari belakang layar, gitu. Negara yang maju itu dioperate semuanya itu di depan layar, tuturnya. Seperti diketahui, masa lalu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini ramai dikorek-korek oleh publik.
Hal ini terjadi terutama setelah Anies Baswedan mendeklarasikan diri maju sebagai calon presiden atau capres 2024 dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Isu yang terbaru yang saat ini disorot adalah masalah utang Anies yang mencapai puluhan miliar rupiah saat maju di Pilkada DKI 2017 silam. Dikutip dari YouTube, Akbar Faisal Ansensor menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menjelaskan bahwa keputusan Anies maju di 2024 ada konsekuensinya, yakni dibicarakan oleh publik. Jadi memang harus diterima semua konsekuensinya, kata Fahri. Ini belum seberapa, bisa jadi orang-orang bisa lebih sadis kalau ngebongkar-bongkar. Fahri lalu membandingkan Anies dengan tokoh lain yang sampai saat ini masih diam, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tetap diam meskipun telah ditinggal oleh tim relawannya. Keputusan dia, Anies Baswedan, itu akan ada konsekuensinya, kata Fahri. Fahri kemudian menjelaskan jika Anies deklarasi pada bulan September mendatang, maka Anies tidak akan begitu ramai dibicarakan. Namun efek sampingnya adalah mengorbankan masa sosialisasi karena telah masuk masa perdebatan adu ide. Jadi sebenarnya ini tidak perlu disesali, ini biasa saja, ujar Fahri Hamzah. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis DPP Partai Golkar, Erwin Aksa, kembali mengungkap fakta baru terkait utang puluhan miliar Anies Baswedan. Erwin Aksa mengaku kaget saat namanya dibawa dalam surat perjanjian utang Anies Baswedan dengan sejumlah pihak. Seperti diberitakan, Anies Baswedan disebut memiliki utang 92 miliar kepada Sandiaga Uno dan sejumlah pihak. Utang itu dimiliki Anies Baswedan ketika maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam. Terbaru, surat perjanjian utang piutang Anies Baswedan dengan jumlah pihak beredar luar di media sosial. Ketika ditanya, Erwin Aksa mengaku tak tahu menahu namanya dicatat dalam surat perjanjian tersebut. Bahkan nama Erwin Aksa tertulis sebagai penjamin utang Anies Baswedan. Perjanjian 92 miliar rupiah itu saya tidak tahu dan saya baru tahu itu, ujar Erwin Aksa. Dalam surat perjanjian itu, Anies beberapa kali meminjam uang miliaran rupiah saat Pilgub DKI 2017. Terhitung 3 kali ia mengutang pada Sandiaga Uno. Pada pinjaman pertama, Anies berutang mencapai 20 miliar rupiah. Pada pinjaman kedua, Anies berutang 30 miliar rupiah. Dan terakhir, Anies memiliki utang 42 miliar rupiah. Jika ditotal, utang Anies kala itu mencapai 92 miliar pada Sandiaga Uno. Ketika ditanya, Erwin Aksa kaget mengetahui nominal utang Anies tersebut. Pasalnya, ia hanya mengetahui utang Anies mencapai 50 miliar rupiah. Saya tidak tahu apakah Pak Sandi mengikhlaskan itu, ucapnya. Di sisi lain, Sandiaga Uno mengaku tak ingin memperpanjang isu utang Anies tersebut. Sandiaga menyebut ogah memiliki konflik dengan siapapun, termasuk Anies Baswedan. Sekali lagi saya sampaikan, saya sudah memutuskan tidak ingin memperpanjang diskursus mengenai yang selama ini viral. Karena itu berpotensi memecah belah kita, tutur Sandiaga Uno.